Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juwanto dengan NIM 20 20 14 35 39. Saya dari kelas 3N, dosen pengampu yaitu Ibu Mardiana Sari MPD yang saya hormati. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai seseorang dalam suatu masyarakat. Setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Keberhasilan suatu proses komunikasi bergantung pada proses encoding dan decoding. Proses encoding adalah pengirim pesan aktif memilih pesan yang akan disampaikan, memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan, sedangkan proses decoding adalah penerima pesan aktif lambang berupa bunyi atau tulisan, menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan menjadi makna sehingga pesan dapat diterima secara utuh. Manfaat dari keterampilan berbahasa ini adalah kita dapat mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, dan dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati, serta dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang kepada kita dalam satu konteks yang berupa ruang, waktu, peran, serta konteks budaya yang menjadi latar belakang pengirim dan penerima. Keberhasilan komunikasi sangat tergantung kepada proses encoding dan decoding yang sesuai dengan konteks komunikasinya. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan encoder. Jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasinya. Next. Kemudian ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan decoder. Jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh, yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirimnya. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian, seorang dikatakan terampil mendengarkan, menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian seorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika, organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, dan gagasan. Terakhir yaitu seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan yang dibacanya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan memiliki keterampilan bahasa itu terdiri dari membaca, menulis, menyimak. Itulah karakter orang yang terlihat memiliki keterampilan dalam berbahasa. Selanjutnya,
Manfaat keterampilan berbahasa. Dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus belajar dengan giat untuk bisa memahami bahasa daerah kita sendiri, yaitu bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar kita dapat mengekspresikan perasaan, gagasan, dan fakta dengan baik dan benar, agar orang lain dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Sementara dalam menyimak, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Dalam kegiatan menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam membaca, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. Dalam mengirimkan pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding. Jadi, terdapat 2 faktor dalam keberhasilan proses komunikasi antara encoding dan coding. Apa sih encoding itu? Encoding yaitu pengirim dan decoding yaitu penerima. Selanjutnya, keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Jadi kita harus memiliki keterampilan berbahasa yang baik agar kita dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa dan negara. Agar kita dapat mempunyai pekerjaan yang baik. Dengan berbahasa yang baik, kita dapat diterima pekerjaan yang layak untuk kita. Next, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarnya, melainkan sekaligus mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama menggunakan alat pendengaran, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Kemudian ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis. Contoh, situasi-situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, film, khutbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Jadi intinya interaktif yaitu berbicara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan non-interaktif yaitu kita mendengarkan dari sebuah media atau radio, TV, bisa juga musik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berbicara. Dalam keterampilan,
Berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktif antara berbicara dan mendengarkan. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah, atau ceramah, dan lain-lain baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Next. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktif membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Yang keempat yaitu menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Jadi, kita harus pandai-pandai menulis agar tulisan kita dapat dibaca oleh orang lain dan dapat dipahami apa isi makna yang kita tulis. Kemudian, hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Dawson dalam Tarigan 1994.23 menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Dengan demikian, materi yang didengarkan dan direkam dalam ingatan berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Yang kedua yaitu ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dari masyarakat tempatnya hidup, misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Jadi hubungan berbicara dan menyimak itu harus kita harus pandai-pandai menguasai intonasi, kosakata, dan pola-pola lainnya agar kita berbicara tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan menyimak dengan membaca. Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, bagian yang telah kita bahas di awal tadi, mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Jadi, menyimak itu kita mendengarkan, sedangkan membaca itu kita membaca tetap dan juga mendengarkan. Yang ketiga yaitu hubungan membaca dan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Jadi, membaca itu kita mengambil informasi yang penting. Sedangkan menulis itu kita membaca dan memahami apa isi yang kita tulis. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menulis dan membaca agar kita tidak keliru apa yang kita ambil dari informasi yang kita tulis. Yang keempat yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara simultan. Subyakto, Nababan 1993.2-153 dan Tarigan 1994.2-10 menjelaskan bahwa baik berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Intinya,
Berbicara maupun menulis itu adalah hal yang efektif untuk kita belajar dan mengembangkan ilmu-ilmu dari pelajaran-pelajaran sekolah, kuliah, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membaca, menulis, agar kita mudah menerima ilmu dari pendidikan. Baik, demikianlah presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau keliruan dalam saya memaparkan materi. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.